Dipermalukan skuad Garuda, Madampang dibuat menangis usai timnas Thailand dibantai timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 merengkuh gelar juara Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol kemenangan timnas Indonesia U19 atas Thailand dicetak Jen Ravens pada menit ke-18 setelah memanfaatkan umpan silang. Keberhasilan ini membuat timnas Indonesia U19 mengoleksi 2 gelar juara Piala AFF U19 setelah terakhir kali meraihnya pada 2013 lalu. Timnas Indonesia U19 sendiri melaju ke babak final setelah mengalahkan Malaysia dalam duel yang alot dan sengit. Skuad Garuda Muda menang dengan skor tipis 1-0. Thailand juga melalui jalan yang terjal untuk bisa mencapai babak final. Thailand bersaing sengit dengan Australia dan bisa keluar sebagai pemenang lewat skor tipis 1-0. Nah, setelah mengetahui kenyataan pahit ini, Madampang pun mengakui skuad Garuda berkembang pesat. Ia pun mengakui bahwa Thailand saat ini mulai tertinggal dari Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia senior maupun kelompok umur perlahan mulai menunjukkan kualitas untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Sudah tidak pantas lagi bagi semua tim di Asia Tenggara termasuk Thailand untuk meremehkan Indonesia, ujar Madampang. Di kesempatan yang sama, Madampang juga mendapatkan pertanyaan dari media asal Malaysia Harimau Malaya. Media Malaysia itu menanyakan siapa yang lebih baik antara timnas Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand di ASEAN. Dengan tegas, Madampang merasa yakin jika timnas Indonesia bisa melampaui Thailand, Vietnam, apalagi Malaysia. Namun ia menilai persaingan dan level sepak bola Asia Tenggara sangat ketat. Saya yakin timnas Indonesia melampaui kita semua di ASEAN. Seperti yang Anda ketahui sekarang sepak bola Indonesia paling berkembang, terutama di Asia Tenggara. Level sepak bola mereka semakin dekat, sehingga kami tidak dapat menghitung bahwa kami berada di peringkat nomor 101, kata Madampang dikutip dari Harimau Malaya. Lebih lanjut, Madampang mengatakan jika kompetisi hanyalah berlangsung di dalam lapangan, tetapi sportivitas adalah yang terpenting. Tetapi kompetisi tentu saja hanya dalam 90 menit di lapangan. Tentu saja ada kekalahan dan kemenangan, tetapi setelah pertandingan, persahabatan antara masing-masing negara sangat penting. PSSI bongkar sulitnya mendatangkan pemain dari Eropa saat timnas Indonesia bertanding. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa ada kesulitan untuk mendatangkan pemain yang berkarir di Eropa saat timnas Indonesia akan bertanding. Situasi berbeda dialami timnas Indonesia setelah para pemain keturunan yang bermain di Eropa resmi menjadi warga negara Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, mayoritas skuad timnas Indonesia diisi pemain-pemain yang berlaga di kompetisi domestik, sehingga tak perlu biaya besar untuk membeli tiket. Hal berbeda terjadi saat ini, karena banyak pemain skuad Garuda yang bermain di Eropa, sehingga memerlukan biaya besar untuk membeli tiket penerbangan. Sebagai contoh, tiket penerbangan termurah dari Amsterdam, Belanda ke Jakarta menembus angka 6 juta, sedangkan yang mahal bisa mencapai 18 juta. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sambil berkelakar menyebutkan bahwa pihaknya lelah mengurus para pemain diaspora yang akan datang ke Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Arya Sinulinga saat berbincang dengan komika Oki Rengga dalam acara Bebas Podcast di channel YouTube-nya. Oki Rengga awalnya bercerita soal kebanggaannya melihat para pemain kembali ke Eropa untuk membela klubnya usai membela timnas Indonesia. Kemudian, Arya menanggapi dengan menyebut bahwa PSSI lelah mengurus para pemain diaspora yang akan kembali ke Eropa. Arya mengungkapkan, biasanya para pemain akan dibubarkan dan akan pulang ke rumahnya masing-masing setelah laga bersama timnas Indonesia. Bukan hanya itu, beberapa pemain memutuskan tidak langsung pulang ke negaranya setelah membela skuad Garuda. Mereka ada yang memilih berlibur dulu ke sejumlah tempat di Indonesia dan PSSI yang harus mencarikan tiket pesawatnya. Tapi kau nggak tahu akibatnya, kami capek, biasanya kalau bubar masing-masing. Kalau sekarang enggak, kami urus lagi pesawatnya ke sana. Jadi sekarang, kalau mau pulang dia ke Bali dulu, PSSI harus urus dulu ke Bali, ujar Arya Sinulinga sambil bercanda. Dia menjelaskan PSSI saat ini dikelola dengan sangat profesional, maka dari itu setiap pemain timnas Indonesia akan mendapatkan pelayanan nomor wahid agar bisa tampil maksimal. Kabar baik, Erick Thohir dan Prabowo Subianto temui FIFA demi kemajuan sepak bola Indonesia. Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan di sela-sela Olimpiade Paris 2024. Setelah sebelumnya bertemu Presiden IOC Thomas Bach, mereka kemudian bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino.
Pertemuan tersebut tidak jauh dari hal tentang sepak bola Indonesia. Hal ini disampaikan Erick Thohir dalam postingannya di akun Instagram resminya pada sore kemarin. Seperti yang diketahui, prestasi sepak bola Indonesia saat ini memang sedang di atas angin. Hal ini berkat dukungan yang diberikan oleh Presiden FIFA lewat transformasi sepak bola Indonesia. Hasilnya adalah beberapa prestasi besar yang ditorehkan pada 2024 ini. Prestasi tersebut adalah mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 hingga mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Puncak kejayaannya tentu saja ketika timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baik Erick Thohir maupun Prabowo Subianto optimis bahwa kesuksesan ini bisa terus dipertahankan di waktu mendatang. Dalam pertemuan ini, Pak Prabowo ingin terus mendorong sepak bola Indonesia yang sudah berada di jalur yang tepat agar semakin berprestasi. Dengan kolaborasi dan dukungan ini, kami yakin sepak bola Indonesia bisa semakin berprestasi dan diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan event FIFA ke depan, tulis Erick Thohir di Instagram. Usaha tersebut tidak bisa dilakukan oleh pihak pemain dan federasi saja, melainkan juga butuh dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini akan membuat Indonesia bisa diperhitungkan dan menjadi pusat perhatian bagi seluruh dunia. Coach Justin ingatkan para pemain Indonesia jangan pernah mau main di Liga Jepang. Ini alasannya. Pandit sepak bola Indonesia Justinus Laksana atau yang dikenal dengan Coach Justin punya pesan untuk pemain-pemain Indonesia. Khususnya untuk para pemain-pemain muda, Coach Justin menyarankan agar mereka tidak memilih untuk berkarir di Jepang. Ia pun mengungkap beberapa alasan mengapa sampai dirinya tidak ingin para pemain Indonesia melanjutkan karir sepak bola di negara tersebut. Coach Justin melemparkan kritik untuk tim-tim dari Liga Jepang. Ia bahkan bercerita tentang bagaimana klub Jepang itu memanfaatkan pemain Indonesia, salah satunya adalah Stefano Lillipali. Jepang itu parah, gua itu yang bantu Stefano Lillipali main di Jepang. Gua bilang enggak, ajak Lillipali aja. Dia di Belanda, gua telepon. Gua panggil dia Vano kan. Vano, ada klub di Jepang, lu mau enggak? Gua bukan agen, gua hanya teman Stefano Lillipali. Oke, kalau lu mau, gua kirim email lu ke mereka, kontak langsung dan bermain di sana, ujar Coach Justin. Dan setelah bergabung, mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu mengungkap bahwa sang pemain kurang mendapatkan menit bermain. Sangat sedikit menit bermain, hanya friendly match. Gak lama Stefano Lillipali cabut. Di klub yang sama Irfan Bahdi masuk dan gak main juga, ujar Coach Justin. Coach Justin juga menyebut alasan dari tim-tim Jepang merekrut pemain Indonesia, yaitu hanya untuk mendapatkan penonton dari Indonesia saja.